Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Idaryawati di sini ya. Hari ini kita akan membahas materi selanjutnya. Setelah kita kemarin membahas materi relasi dan fungsi, kali ini Ibu akan fokus membahas materi tentang fungsi. Nah, di sini fungsi sendiri kalian kemarin sudah tahu ya, ada 2 syarat fungsi yang kalian harus tahu, wajib kalian tahu. Yang pertama bahwa fungsi itu tidak boleh jomblo, dan yang kedua adalah fungsi tidak boleh selingkuh. Nah, pengertian fungsi sendiri kalau dalam matematika di sini adalah sebuah fungsi f x di mana y adalah suatu aturan yang memasangkan tiap anggota x pada suatu himpunan, daerah asal atau domain dengan tepat sebuah nilai y dari himpunan kedua atau daerah kawan atau kodomain. Himpunan nilai yang diperoleh disebut daerah hasil atau rank fungsi tersebut. Untuk lebih memahami pengertian di atas, perhatikan contoh berikut. Nah, di sini di situ sudah terlihat ada diagram panah di mana anggota dari himpunan A di sini adalah 0, 2, 4 dan 6, dan anggota dari B di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemarin kita sudah mempelajari siapa sih daerah asal atau domainnya. Berarti daerah asal atau domainnya adalah seluruh anggota dari A. Nah, di sini tertulis bahwa domain berisi anggota 0, 2, 4, 6. Berarti di sini semua anggota A tertulis semua ya. Lalu kodomain atau daerah kawan berarti semua anggota B. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Selanjutnya ada rank atau daerah hasil, di mana rank atau daerah hasil di sini berarti yang kita lihat adalah daerah B, anggota B yang terkena panah oleh anggota A. Berarti di sini ada 1, ada 2 dan ada 5. Sedangkan 3 dan 4 tidak terkena panah. Maka hasil rank di sini tertulis bahwa rank anggotanya adalah 1, 2 dan 5. Nah, kalian harus tahu ya siapa sih anggota dari domain, kodomain, dan rank. Nah, selanjutnya notasi fungsi. Fungsi atau nama lainnya pemetaan ya. Jadi jangan bingung ketika ada soal kok judulnya bukan fungsi atau pertanyaannya bukan fungsi tapi pemetaan. Itu sama saja. Fungsi atau pemetaan dapat dinotasikan dengan huruf kecil di sini. Dapat dinotasikan dengan huruf kecil. Bisa F, bisa G, bisa H dan sebagainya. Misal F.2x di mana Y dibaca F memetakan X ke Y. Maka Y sama dengan Fx dibaca sama dengan F dari X digunakan untuk menunjukkan bahwa Y adalah fungsi dari X. Ini untuk notasinya. Bahwa notasinya biasanya adalah ini. Kalian fokusnya ke sini. Ini biasanya notasi fungsi. Y sama dengan F. Nah, banyaknya pemetaan dari 2 himpunan, banyaknya fungsi dari 2 himpunan itu jika NA itu artinya banyaknya anggota ya. Jika banyaknya anggota A adalah A dan banyaknya anggota B adalah B, maka banyak pemetaan yang mungkin terjadi adalah himpunan A ke B, maka nanti B-nya pangkat A. Jadi banyaknya anggota B di sini itu dipangkatkan anggota A, dan himpunan B ke A, maka di sini adalah A pangkat B. Nah, di sini contoh. Ada contoh, berapa banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi untuk pemetaan berikut. Dari himpunan A berisi berapa anggota di sini? Di sini himpunan A berisi 1 anggota, sedangkan B anggotanya 1 juga 1 anggota. Lalu dari himpunan C ada 1 anggota, lalu di D di sini ada 2 anggota. Nah, kita mencari hasil pemetaannya. Maka di sini kita jawab. Ini ada lagi dari himpunan E-nya ada 2 anggota di sini. Ya, sedangkan nih E2 anggota,
dan F 1 anggota. Nah, kita akan mencari hasil dari, ternyata contohnya banyak di sini. Ada F juga. Ini kalau misalkan kamu lihat yang D dari himpunan G ada 1 anggota dan H ada 3 anggota. Lalu himpunan I di sini ada 2 anggota dan C 2 anggota. Himpunan K 5 anggota dan L 3 anggota, dan himpunan M 4 anggota dan N 5 anggota. Nah, kita jawab yang A dulu. Di sini tadi banyaknya anggota A ada 1 ya, dan banyaknya anggota B ada 1. Maka banyak pemetaannya adalah 1 pangkat 1. Maka jawabannya adalah 1. Lalu yang B tadi banyaknya anggota C 1 anggota dan banyaknya anggota D adalah 2 anggota. Maka banyak pemetaannya adalah 2 dipangkatkan 1. Jadi kamu lihat di sini. Jadi ini dulu yang kamu tulis, lalu dipangkatkan yang depannya. Jadi tertulislah 2 pangkat 1, maka hasilnya adalah 2. Lalu yang C ada 2 anggota ya. Tadi kamu lihat di sini bahwa C itu E-nya ada 2 anggota, lalu F-nya 1 anggota, sehingga banyaknya pemetaannya adalah ditulis di sini 1 pangkat 2. Karena di sini 1, lalu di sini 2, maka tertulislah 1 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 1. Lalu kamu lihat yang D, di sini yang D himpunan G ada 1 anggota, lalu hanya ada 3 anggota. Maka banyaknya anggota di sini, banyaknya pemetaannya, maka tertulis 3 pangkat 1 karena yang ditulis dulu adalah 3. Jadi 3 pangkat 1, maka hasilnya adalah 3. Lalu yang E di sini yang dari himpunan I ada 2 anggota, lalu yang J ada 2 anggota, maka nanti banyaknya himpunannya adalah 2 pangkat 2. Nah, di sini 2 pangkat 2 adalah 4. Lalu yang F tadi, yang F tertulis di situ bahwa himpunan K terdiri dari 5 anggota, lalu yang L ada 3 anggota, maka nanti mencari banyaknya pemetaannya adalah 3 dipangkat 5 ya. Di sini 3, lalu di sini 5. Nah, 3 pangkat 5 kan artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, sebanyak 5 kali ya. Maka hasilnya adalah 243. Sedangkan yang G di mana anggota M ada 4, anggota N ada 5, maka banyaknya pemetaannya adalah 5 pangkat 4. Berarti 5 kali 5 kali 5 kali 5, maka ketemu 625. Oke, silakan dipelajari, dilihat kembali, diulang kembali bagaimana mencari banyaknya pemetaan dari fungsi dari himpunan yang satu ke himpunan yang lainnya. Oke, selanjutnya menghitung nilai fungsi. Tadi ada f.2x tanda panah y, dibaca f memetakan x ke y dan dapat dinyatakan dengan fx. Ya, itu untuk menghitung nilai fungsi. Maka rumus fungsi dapat ditulis fx sama dengan y, di mana y adalah sebuah persamaan. Nah, di sini contoh, diketahui suatu fungsi f.2x tanda panah x ditambah 2 dengan daerah asal fungsi. Nih dibacanya ya, kita baca bareng-bareng di sini. X di mana x yang tengah dulu, x lebih dari 1 dan x kurang dari 6. Ingat bahwa x di sini itu lebih dari 1 dan kurang dari 6, di mana x anggota bilangan asli. Oke, silakan dilihat soalnya. Di sini tentukan rumus fungsinya, lalu tentukan daerah asal fungsi, tentukan daerah hasil fungsi. Nah, jika fx sama dengan 15, maka tentukan nilai x. Oke, kita jawab bareng-bareng ya untuk mencari jawaban dari
soal-soal yang tertera di layar. Oke, kita jawab. Yang pertama, rumus fungsinya. Nah, di situ kan tertulis ya, diketahui bahwa tadi fx-nya di sini, fx itu x ditambah 2. Maka rumus fungsinya tertulis langsung fx sama dengan x plus 2. Selesai. Lalu yang B, daerah asalnya. Nah, tadi kan di soal tertulis bahwa daerah asal itu x lebih dari 1. Di sini tertulis ya, x lebih dari 1 dan x kurang dari 6. Maka di sini kamu jawab bahwa daerah asalnya karena lebih dari 1 berarti dimulai dari angka 2, 3, 4, dan 5. Lah, kenapa berhenti di 5, Bu? Karena di soal tertulis kurang dari 6. Jadi berhenti di angka 5. Begitu ya. Oke, selanjutnya tentukan daerah hasil fungsi. Ketika tadi kita sudah tahu rumus fungsinya, kita sudah tahu daerah asal fungsinya, maka saatnya kita menentukan daerah hasil fungsi. Nah, cara menentukan daerah hasil fungsi caranya adalah menggunakan rumus ini, menggunakan rumus fx ditambah fx sama dengan x plus 2 yang ini. Didapat dari mana? Didapat dari ini. Nah, fx sama dengan x ditambah 2. Ketika kita juga sudah mencari daerah asalnya, tinggal kita masukkan, tinggal kita substitusikan. Nah, yang pertama, untuk x sama dengan 2. Kenapa 2? Karena ini dimulai dari angka 2. Nah, x sama dengan 2. Maka dengan kata lain, x yang di sini kita ganti dengan angka 2. Jadi, fx sama dengan 2 ditambah 2, ketemulah 4. Selanjutnya, untuk x sama dengan 3. Karena apa? Karena di sini angka 3. Nah, kita ganti x-nya, x yang di sini kita ganti dengan angka 3. Jadi fx sama dengan 3 ditambah 2, ketemulah 5. Selanjutnya di sini setelah 3 berarti kita ke 4. Maka x sama dengan 4, sehingga fx sama dengan 4 ditambah 2, ketemulah 6. Selanjutnya setelah 4 di sini 5. Maka untuk x sama dengan 5, maka fx sama dengan 5 ditambah 2. 5 ditambah 2, ketemulah 7. Sehingga hasil dari daerah hasilnya adalah hasil-hasil ini. Berarti ada angka 4, 5, 6, dan 7. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang D, di situ adalah mencari nilai dari fx sama dengan 15. Dengan kata lain, x-nya kita cari bahwa di sini untuk x ditambah 2 maka hasilnya adalah 15. Sehingga x sama dengan, nah 2-nya yang di sini kita pindahkan. Karena dia positif, pindah ruas, maka dia menjadi negatif. Sehingga di sini tertulis x sama dengan 15 dikurang 2. Maka x sama dengan 13. Jadi nilai x-nya adalah 13. Nah, ini contoh untuk menentukan rumus fungsinya. Nah, ini contoh yang lain, contoh soal yang lain, silakan kalian pelajari sendiri. Oke, yang selanjutnya adalah menggambar grafik fungsi. Untuk menggambar grafik fungsi, ada cara yang mudah yang dapat dilakukan terlebih dahulu, yaitu membuat tabel dengan mendaftar semua daerah asalnya. Nah, jika grafik fungsi linear, contohnya di sini adalah gambarlah grafik fungsi fx x ditambah 1, berarti kalian ini fungsinya ya. Fungsinya adalah fx di mana x ditambah 1 dengan domain atau daerah asalnya x di mana x lebih dari sama dengan.
Jika ada sama dengannya berarti angka ini wajib ikut. Berarti nolnya ikut dan X kurang dari sama dengan 5, di mana X anggota bilangan cacah. Berarti nanti domainnya ada 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kenapa 0 dan 5 ikut, Bu? Ingat, di sini ada sama dengannya. Ada lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan. Dengan kata lain, berarti angka-angka yang di sebelah X wajib ikut. Berarti 0 dan 5 ikut. Oke, kita bersama-sama untuk menggambar grafik fungsinya. Kita tentukan dulu siapa daerah asalnya dan hasil fungsinya. Nah, kita sudah tahu bahwa ini fungsinya adalah fx, x ditambah 1, dan daerah asalnya tadi yang sudah Ibu bicarakan di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, kita cari hasilnya di sini caranya. Ketika x-nya 0. Nah, ketika x-nya 0, berarti x yang di sini kita ganti dengan angka 0. Sehingga 0 ditambah 1, maka jawabannya 1. Oke, selanjutnya yang selanjutnya di sini x-nya kita ganti dengan angka 1. Sehingga 1 ditambah 1, maka ketemu 2. Lalu x-nya kita ganti angka 2. Maka di sini x-nya diganti 2, maka 2 ditambah 1, maka hasilnya adalah 3. Lalu ketika x-nya diganti dengan angka 3, maka 3 ditambah 1, maka jawabannya 4. Lalu ketika x-nya kita ganti dengan angka 4, maka 4 ditambah 1 sama dengan 5. Dan ketika x-nya diganti dengan angka 5, maka 5 ditambah 1, maka jawabannya adalah 6. Sehingga dipasang-pasangkan atas bawah jadinya 0,1, lalu 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, dan 5,6. Ingat ya bahwa ketika koordinat kartesius maka yang di depan sebagai x, lalu koma yang belakang sebagai y. Nah, ingat bahwa koordinat kartesius adalah seperti ini. Yang di sini adalah x ya, yang horizontal sebagai x dan yang vertikal adalah sebagai y. Berarti nanti ini adalah anggota domain ya, yang di sini adalah anggota domain, lalu yang di sini adalah anggota kodomain. Nah, maka nanti kita gambarnya. Kita gambar di sini. Nah, ini lihat. Perhatikan bahwa ini x ya. Berarti ini domainnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ini kodomainnya 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal kita pasang-pasangkan, lihat di sini. Kamu bisa lihat. Ya, bahwa 0 berpasangan dengan 1, berarti ini 0 berpasangan dengan 1, maka di sini dibuat titik seperti itu. Nah, terus ada 1 berpasangan dengan 2, berarti di sini 1 berpasangan dengan 2, taruh titik di sini. Lalu ada 2 berpasangan dengan 3, berarti 2 pasang dengan 3. Lalu ada 3 berpasang dengan 4, seperti ini, kasih titik. Terus 4 berpasang dengan 5, kasih titik. Lalu 5 berpasang dengan 6, dikasih titik. Nah, inilah cara menggambar grafik fungsi. Nah, biasanya ditarik garis seperti ini. Maaf, sebentar, salah. Grafik fungsinya seperti ini. Ini kurang lurus tadi ya, jadi ditarik garis. Nanti kalau kamu gambar kan pakai penggaris ya, yang lurus. Ibu kurang lurus.
terus. Oke, itu cara menggambar grafik fungsi. Nah, ini contoh yang lain, silakan kalian pelajari. Ketika ada soal seperti ini, kalian harus menggambarnya atau cara penyelesaiannya seperti apa. Ingat, ketika kamu akan menyelesaikan atau kamu akan menggambar suatu grafik, buatlah kotak-kotak seperti ini. Nah, ini contohnya, ini contoh grafik. Ini juga silakan dipelajari. Nah, sampai di sini. Nah, silakan pelajari dengan baik penjelasan dari Ibu. Jika nanti ketika penjelasan ini dan ketika kalian menghadapi atau mengerjakan suatu tugas kalian tidak bisa, sudah melihat cara pemaparan juga kalian belum paham, boleh silakan langsung ditanyakan. Oke, sampai di sini. Kurang lebihnya minta maaf. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.